Oke, sudah cukup ya, Mbak Nadia? Bisa Ya, dilanjutkan? baik. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yakni masuk ke inti acara yang kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi oleh Bapak Prigi Arisandi SSI MSI yang akan memberikan materi terkait peran aquaculture mendorong harmonisasi industri konservasi sumber daya perairan. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Beliau adalah founder Ekoton. Tahun 2012 beliau menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Airlangga. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2019 beliau pernah menjadi dosen di Universitas Ciputra dan beberapa penghargaan yang telah didapat oleh beliau yakni baik itu nasional maupun internasional. Kesibukan beliau saat ini yakni mengelola proyek Ekoton dalam proyek konservasi air di proyek di Provinsi Jawa Timur, mengembangkan rencana proyek dan penggalangan dana, kemudian mengembangkan proyek pengembangan masyarakat dalam mitigasi pencemaran air dan proyek kesadaran masyarakat untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, dan masih banyak lagi. Untuk mengenal lebih lanjut tentang beliau, langsung saja kepada Bapak Prigi Arisandi SSI MSI, waktu kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang yang terhormat Bu Isnawati ya, Dekan Bu ya, Dekan FKP di Unisa dan Ibu Reni Ambarwati, Kaprodi Aquaculture dan semua peserta Aquaculture Fest dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup hari ini. Jadi perkenalkan saya Rigi. Tahun 2022-2023 itu kami itu melakukan ekspedisi Sungai Nusantara. Jadi kami itu naik motor keliling Indonesia selama setahun, Bu. Jadi kita mengunjungi sungai-sungai yang ada di Indonesia. Jadi ada danau, kemudian apa eh, bendungan gitu ya. Jadi permukaan ya pokoknya sungai-sungai yang ada di Indonesia kita teliti terkait dengan potensi keragaman hayati dan juga terkait dengan apa potensi ancaman berupa pencemaran mikroplastik ini. Ini salah satu kegiatan kami di Ciliwung nih. Kita nyusur ke sungai dari Bogor sampai ke daerah Muara Angke di Pulau G nih. Lanjut. Ini waktu saya berapa hari ya, Bu? Ini PowerPoint saya 1000 lembar ini. Bisa saja Pak begini, karena Oke begitu ya. banyak ya. Iya. Ya. Jadi saya mungkin kenapa apa terinspirasi gitu kan. Sekarang ini kan banyak sungai yang rusak gitu ya. Ini mungkin gambaran dulu kita mungkin kalau Bu Isnawati atau Mbak Reni dulu kalau waktu kecil kan masih bisa aksi mandi di sungai gitu kan. Tapi sekarang kan kita sulit apa membiarkan anak-anak kita mandi di sungai kan mengkhawatirkan gitu. Karena kualitas airnya apa tercemar gitu. Jadi dulu mungkin kita masih bisa melihat beragam jenis ikan ya. Sekarang kan mungkin hanya sakar maut atau ikan apa ikan pembersih kaca gitu ya. Jadi ikan-ikan khas sungai-sungai Jawa itu mungkin sudah mulai punah gitu. Jadi temuan terakhir itu 24% biota air tawar di Indonesia itu mengalami kepunahan gitu. Nah, salah satu percepatannya memang industri ya, industrialisasi seperti apa pencemaran industri dan juga perilaku kita yang terlalu konsumtif ya. Jadi tidak ada apa, limbah cair. Kita kan nggak diolah. Jadi di sungai itu kan penuh dengan fosfat ya, bahan baku deterjen. Jadi ini gambaran sungai di Jawa Timur. Kalau kita melihat Surabaya ini sebenarnya menjadi komunitas yang teraniaya karena di hulu itu ada kurang lebih 48 industri ya, kertas dan
penyedap masyarakat dan juga pabrik gula yang mereka membuang limbahnya di Kali Berantas gitu. Jadi ini menjadi peluang teman-teman di aquaculture untuk apa ya melihat kelayakan apa ya, bahan baku air untuk apa aquaculture di daerah Gresik, Sidoarjo, Surabaya gitu kan. Pasuruan gitu. Karena semua itu kan berawal dari Kali Berantas itu. Kalau bahan baku airnya tercemar, maka itu akan sangat berpengaruh pada kualitas perikanan tangkap kita gitu ya. Ya, bentar ya. Iya, Mas. Jadi eh, ini di Kali Porong, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya sungai yang bagus itu menjadikan berkah dan juga bencana gitu. Karena dengan sungai yang manajemennya terbagus di Asia Pasifik, Sungai Berantas ini apa menyediakan air pada musim kemarau dan musim hujan itu selalu ada gitu loh. Ada kan sungai-sungai yang kemudian pada musim kemarau kering atau pada musim hujan kebanjiran itu. Tapi kalau Kali Berantas di Jawa Timur ini relatif bagus, maka efeknya adalah banyak industri tumbuh. Ciljedang Samsung, Ajinomoto Jepang, banyak industri yang tumbuh di Das Berantas karena sistem pengelolaan air yang bagus. Cuman sayangnya rendahnya apa sistem pengawasan dari pemerintah bisa dibayangkan di dinas lingkungan itu ada provinsi itu hanya ada 11 penyidik ya, penyidik yang bisa mengontrol apa buangan limbah industri, tapi dia harus mengontrol sekitar 2.000 industri yang ada di Jawa Timur. Ini menjadi problem besar lemahnya pengawasan begitu. Maka diperlukan indikator-indikator yang mudah dipantau oleh masyarakat. Jadi aquaculture ini berpeluang untuk mengcreate sebuah indikator kualitas air yang tidak bergantung pada parameter fisika kimia yang kemudian harus beli kan. Kita harus uji DO, uji BOD, COD, uji pH, logam berat. Ini kan mahal. Maka kemudian harus harus dikembangkan peluang bagaimana agar masyarakat bisa terlibat dalam pemantauan kualitas air. Ini contoh industri kertas, Bu. Jadi ini kertas ini membuang di Kali Porong. Jadi sebenarnya yang kita harapkan di ekoton ini kita ini apa ya berkegiatan sejak tahun 2000 ini memang goal kami adalah eh, memulihkan kualitas sungai atau air sungai yang ada di Indonesia gitu ya. Memang goal kami adalah sungai yang bersih, sungai itu produktif, aman, terlindungi dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya orang tua saya, bapak-bapak kita dan kita yang bisa mandi di sungai, tapi juga anak-anak kita atau bahkan cucu kita jamin bisa mandi di sungai kita gitu ya. Ini kan sebuah contoh, Mbak, ironi bagaimana dulu nenek moyang kita itu sangat menghargai air. Ini di Candi Belahan ya, di apa di kaki gunung Penanggungan gitu ya. Hampir di setiap sisi gunung ini ada candi-candi ya, Candi Belahan, Candi Jolotundo, yang mereka itu mencerminkan bagaimana masa lalu itu menghormati atau respect pada air. Beda dengan sekarang, orang tidak merespek air. Ini buktinya salah satu industri kertas di Kaliporo yang mereka membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah. Ini eh, industri yang banyak apa kemudian tidak diawasi gitu. Kalau kita melihat laporan loh, industrinya bagus kok di laporan. Iya, laporan itu kan diujinya sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali gitu. Tapi membuang limbah itu kan 24 jam. Ini yang kemudian menjadikan kita tidak apa ya, tidak objektif atau tidak bisa kemudian mengukur daya tampung beban pencemaran sungai dengan tepat gitu ya. Akhirnya apa? Rekomendasinya ya industri boleh berdiri terus, industri boleh ada tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan gitu. Nah, ini industri kertas banyak kita punya industri kertas banyak. Ini juga industri kertas. Jadi mereka Indonesia ini menjadi tempat pengimpor sampah terbesar di dunia nomor 2 ya. Dan dia tuh larinya paling banyak di Jawa Timur. Pabrik kertas, Suparma, Surabaya Mekapok, Pakerin, Ciwi Kimia. Itu mereka itu mengolah sampah kertas, sampah plastik, dan kemudian limbahnya itu dibuang ke sungai. Jadi seringkali kita akan melihat di Eropa itu bagus, di Amerika itu bagus, Jepang itu bagus. Tapi jangan salah, mereka tuh membuang sampahnya ke Indonesia. Yang ngolah kita, seperti ini akhirnya ini Kali Porong. Nah, ya, ini kemudian ya seringkali yang disalahkan masyarakat gitu ya, masyarakat yang buang kotoran, tapi industri yang buang limbah terang-terangan tidak dilakukan penegakan hukum.
ini juga yang terpenting adalah rendahnya partisipasi publik. Jadi ini Kementerian Lingkungan tahun 2013 meneliti indeks perilaku lingkungan masyarakat di tepi sungai terutama itu rendah sekali. Dari 0 sampai 1 itu indeksnya 0,56. Mereka masih suka membuang sampah ke sungai, membakar sampah gitu. Jadi prakteknya memang seperti ini di sungai-sungai kita kan kita lihat kalau kita apa ya dimanapun sih di sepanjang sungai itu orang kan menjadikan sungai itu tempat sampah. Terutama kalau di Kalianak gitu ya, di daerah Kalianak di muara-muara gitu. eh saya mungkin bergeser sedikit tentang plastik karena memang salah satu kontaminan terbesar di sungai itu ternyata juga mikroplastik. Jadi temuan kami itu semua sungai yang ada di Indonesia mengandung mikroplastik. Salah satu sumbernya ya tadi non kalau kita lihat di sungai kan ada point source sama non point source. Dua-duanya ini menyebabkan kontaminasi mikroplastik. Ini saya ceritakan tentang botol atau gelas plastik ya teman-teman kalau ke kantin atau ke kafe gitu kan sering dapat suguhan kemudian dikasih wadah ya gelas kertas gitu. Kita lupa gelas kertas ini bukan gelas kertas tapi dia adalah dilaminasi oleh plastik dan dia ternyata mengandung 750 partikel mikroplastik. Apalagi kalau dipanaskan gitu ya. Dan ini kita kita konsumsi gitu. Plastik ini kenapa saya menyebut plastik karena eh, Indonesia ini menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina tahun 2015. Jadi kita itu menyumbang sekitar 5 juta ton per tahun ke laut sampah plastik kita. Terus tahun ini 2024-2025 kita tuh nomor 3 setelah India, Nigeria, Indonesia. Jadi kita itu menyumbang sampah plastik di lautan. Kenapa? Karena pemerintah itu sistem pengolahan sampahnya hanya mampu melayani 40% sampai 50%. Hanya Surabaya yang bisa melayani 80%. Artinya apa? Saat kita menaruh sampah di depan rumah kita itu diangkut oleh Pemkot Surabaya. Tapi di kota-kota lain, taruhlah di Jember, di Gresik, apalagi yang di pedesaan. Nah, itu mereka tidak terlayani. Akhirnya mereka dibakar atau dibuang ke sungai. Sampah yang paling banyak di sungai ternyata 47% adalah sampah plastik. Ya, popok, kemudian packaging ya, kemudian saset gitu. Itu yang kemudian dan di dalam pembuatan plastik itu ada banyak sekali bahan-bahan tambahan ya, pelentur seperti peralat, bisphenol A dan ini menyebabkan apa namanya gangguan kelamin pada ikan. Jadi di biologi UNER itu ada Bu Alvia sama Pak Win Darmanto itu meneliti ini bagaimana dampak petalat terhadap kesehatan manusia dan ikan biota. Jadi ikan-ikan di sungai itu mengalami intersex. Jadi satu tubuh ditemukan dua ikan atau kemudian komposisi betina itu lebih banyak 80% dibandingkan jantan. Karena eh, bahan-bahan kimia yang kita buang ke sungai itu dianggap sebagai estrogen gitu. Ini tadi kita menjadi negara 10 negara penyumbang sampah plastik. Jadi pertama Cina, kita Indonesia. Ini juga ternyata di udara kita, Bapak Ibu sekalian, juga mengandung mikroplastik. Jadi temuan terakhir itu juga di udara itu mengandung mikroplastik dan akhirnya teresap dalam tubuh jenis PP. Kenapa saya bilang udara penting di bahasan ini? Karena kalau di udara dia akan apa? Rontok ke daratan. Dan salah satunya kan ke sungai gitu loh, ke sungai, ke danau, ke tambak gitu. Maka eh, perlu kita pikirkan bagaimana agar bisa mengantisipasi eh, apa ya cemaran mikroplastik. Ini kemudian air ya, sama ini dampak mikroplastik di dalam tubuh manusia. Eh, ini juga, ini tadi. Kemudian yang terakhir 2024 bulan Mei itu penelitian di Harvard itu menunjukkan orang Indonesia dan Malaysia itu paling banyak makan plastik, Bu. Bapak Ibu sekalian, 15 gram per bulan. Dari mana? Dari seafood ternyata paling banyak itu. Jadi semua ini berkait kalau kita bicara pangan manusia terkontaminasi mikroplastik dan akan mengganggu kesehatan tubuh, maka sumber-sumbernya dari mana? Dari air ternyata. Tubuh kita ini kan 86% untuk air itu. Sementara Undang Indonesia PDM-nya itu ya bahan baku terbesar dari air itu. Dan kemudian tadi pola makan kita adalah ternyata sumbernya dari seafood, kontaminasi plastik tadi. Ini cerita sebenarnya. Dulu bagaimana kemudian orang mencari ikan gampang di sungai ya. Akan ikan-ikan besar, catfish seperti ikan rengke, ikan baung gitu ya. Dulu juga orang mencari pasir ini. Jadi dulu di
Karangpilang di Kedintang dulu itu banyak orang cari pasir Gunung Sari ya. Terus perahunya ditarik ke hulu, sementara dia cari pasir di daerah Mojokerto, daerah Beringin terus dia ngintir bongkarnya di Karangpilang di Gunung Sari. Jadi bagaimana dulu tidak ada bendungan dulu. Jadi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena ada bendungan. Kemudian ini pola industri yang tadi membuang limbahnya tidak terkontrol gitu. Maka perlu pengembangan sistem gitu ya. Sekarang ini mulai dibuat CCTV. Jadi setiap industri sekarang punya namanya OnLimo, online monitor kualitas air. Jadi kita bisa akses di websitenya Kementerian Lingkungan. Tapi tidak semua industri. Dan sekarang pada bulan Maret kemarin itu Kementerian Lingkungan melaunching sebuah proper. Proper itu adalah program kayak perlombaan gitu, kayak Adipura gitu, tapi untuk industri. Jadi ada proper emas, hijau, biru, merah dan hitam gitu ya. Dan sekarang KLH itu membuat proper das. Jadi mereka menilai industri-industri di daerah aliran sungai. Jadi teman-teman bisa bisa googling kan ini terbaru. Bulan Maret mereka melaunching karena mereka merasa sungai itu ya tidak terkontrol itu, maka perlu ada upaya khusus. Maka diperlukan ini namanya proper das. Bapak Ibu sekalian, kalau kita googling gitu ya, ikan mati di sungai. Indonesia ini menjadi kita punya banyak cerita di danau kita, di Upwelling, di Jatiluhur, di Cirata itu ya. Sama dengan kita di Brantas itu di Jawa Timur juga ada fenomena ini, terutama pada musim kemarau. Jadi kemarau itu air itu menurun, debit airnya, depleting gitu. Lanjelalanya, kalau kita di Jawa Timur itu ada tradisi buka giling. Jadi Jawa Timur itu paling maju industri gulanya karena sumber airnya bagus. Jadi Mei ini buka giling. Jadi semua industri buka sampai Desember. Setahun sekali, 6 bulan. Jadi air di Berantas itu turun ditambah dengan limbah dari pabrik gula. Maka ini perlu pengawasan ekstra pada musim kemarau. Karena dipastikan ada ikan mati massal. Karena tadi DO-nya turun, terus kemudian materi organiknya, BOD, COD-nya akan meningkat ini. Jadi ikan mati itu ya karena pabrik gula, pabrik kertas. Dan rata-rata industri di sungai kita di Berantas ini industri yang menyebabkan ini bahannya organik limbahnya. Pabrik gula, pabrik kertas, penyedap masakan. Jadi kita tuh punya Ajinomoto, punya Miwon, punya Kecil Jedang itu punya namanya Mipung. Jadi Mipung itu penyedap masakan dalam jumlah besar. Jadi ini contoh industri yang membuang limbah di Kali Berantas. Ini fenomena yang masih terjadi, Bu. Pada musim kemarau, PDAM itu sumbernya itu berbusa. Karena di fosfatnya tinggi. Kalau lihat nanti pada musim kemarau itu di pintu air di pompa air ya, di Kenjeran, di Kalidami, di Tambak Wedi, itu kan ada busa. Kan tadi ini fosfatnya tinggi sekali. Ini fosfat itu standarnya itu 0,05, kalau di sini sampai 0,5, 0,1, saking tingginya. Saking tingginya akhirnya di instalasi itu muru seperti ini, berbusa. Ini kita lakukan sih, ini mengamati pabrik Ciwi. Jadi kalau kita mau apa melawan sesuatu itu ya kita lawan yang paling besar itu. Ciwi ini besar, 11.000 karyawannya. Mereka itu punya ini Bu, setiap industri itu punya bahan kimia yang spesifik gitu ya, kayak rahasia perusahaan itu. Jadi mereka itu limbah mereka itu berbusa. Maka supaya nggak berbusa dikasih anti defoaming. Ternyata itu berbasis minyak tanah. Sehingga di kali pelayaran itu ikan-ikannya bau minyak tanah gitu. Nah, ini akhirnya kita temukan, akhirnya kita ketemu sama mereka ya, akhirnya mereka mau merubah water base dengan anti defoamingnya, tapi kan biaya tinggi gitu. Nah, seperti ini itu perlu tugas akademisi turun ke lapangan terus mengamati kondisi konteksnya yang real gitu ya. Jadi ini industri harus diamati ya harus 24 jam sih. Jadi ini kita punya sensor ya, sensor kayak DO gitu. Jadi kita ini dari Mojokerto melirip sepanjang sekitar 30 kilo. Alat ini bisa merekam setiap 15 detik DO-nya. Ini kita uji DO-nya. Jadi kelihatan semakin ke arah hulu yang merah ini itu DO-nya hanya 1 sampai 10% ya. Ya, artinya ya 0,1 sampai ya 0,1. Tapi kalau di hulu di Mojokerto ini masih 90%, atau 9 ppm gitu ya. 9 ppm terus turun sampai di daerah kawasan industri Warugunung itu dia turun sampai 1 ppm. Artinya apa ya? Memang
tidak dimungkinkan bisa tumbuh atau hidup ikan dengan optimum karena ikan itu kan butuh 2,6 ppm kalau dia ingin hidup optimum gitu ya. Jadi dengan data ini kita bisa tahu kalau ikan itu hanya keragaman hayatnya tinggi pada daerah di daerah hulu ya Mojokerto ini. Di mana DO-nya di atas 5 atau di atas 4 sesuai dengan baku mutu. Kita tuh punya PP baru, PP 22 tahun 2021 tentang eh, pengelolaan lingkungan. Salah satunya ada tentang baku mutu kelas air ya. Kali Surabaya ini atau kali Surabaya karena dipakai untuk bahan baku minum maka dia kelas 1. Maka DO-nya harus harus di atas 4 ppm. Ini pola perilaku industri. Ini pada malam hari, ini kelihatan Bu, ini tanggal 27 jam 1 dini hari itu mereka membuang di apa ini suhu ini. Suhunya 36. Kalau pagi hari atau sore dia cuma 26 gitu ya. Tapi kalau malam malam hari dia meningkat gitu. Jadi kita punya sensor gitu, kita taruh di apa di celah-celah apa batu buangannya ini dia bisa menghitung setiap 15 menit gitu. Ini kita bisa mengetahui ya, menangkap basah saat-saat kapan dia membuang limbah di atas baku mutu gitu. Jadi seperti Sabtu Minggu itu kan libur, nah, itu mereka buang limbah. Jumatnya itu. Nah, ini temuan kami itu ya industri-industri ini bisa dilihat COD-nya jauh di atas standar. Wings, Miwon, semua industri-industri organik. Yang menariknya, pengawasan ini membuahkan ini. Mereka sekarang propernya jadi biru. Dulunya itu hitam, merah, bahkan nggak ikut. Sekarang jadi biru semua. Jadi 80% industri sekarang jadi biru propernya. Karena pengawasan tadi itu. Ini ini mungkin kalau di kami itu di Ekoton itu ada program magang yang namanya Scientist Aktivis. Jadi kita mendorong selama 3 bulan sampai 4 bulan itu anak itu mampu menulis jurnal dan juga mampu speak up. Gitu. Jadi temuan mereka itu ditulis di jurnal juga dikomunikasikan dengan pemerintah. Jadi kita dorong mereka untuk nulis surat ke bupati, ke gubernur, ke Jasa Tirta, Balai Besar gitu, ya, untuk bisa beraudiensi atau kalau enggak ya demonstrasi gitu. Ini demonstrasi itu penting karena kadang ternyata kan gini, semua anak magang yang tempat kami semester 6 itu ternyata mereka itu bilang ini pengalaman pertama kami demonstrasi. Jadi demonstrasi itu bukan yang anarkis tapi yang saintifik gitu. Jadi yang data based on scientific. Jadi ada angka-angka yang diungkap, ada baku mutu, ada kepunahan gitu ya. Ini salah satu apa inovasi yang kita buat. Jadi kita buat namanya kawasan suaka ikan. Jadi di dalam apa PP Perlindungan Perikanan itu PP 9 tahun 2007 itu ada kawasan perlindungan perikanan. Jadi minimal 1 kilo itu bisa dicadangkan. Nah, kita membuat ini kawasan perlindungan tadi yang di DO-nya di atas 5 itu. Di kawasan Mojokerto ada SK gubernurnya. Kita buat ini kan ini. Jadi kita buat apa visibilitas tadinya. Jadi kami itu melakukan sensus ikan sejak tahun 2009 sampai sekarang. Itu setiap kemarau September itu kita kayak scanning gitu, nangkep ikan sepanjang kali Surabaya atau Berantas terus kita lihat jenis kelaminnya, fekunditasnya, keragaman jenisnya gitu ya. Ini kita temukan sekarang. Jadi selalu data primer yang kita pakai. Jadi foto-fotonya foto real, bukan foto dari Google gitu. Jadi foto ini berusaha untuk mendorong kita ini harus ditantang gitu ya. Kita punya sumber daya alam tapi kita tidak menguasai, maka kita harus ini banyak memproduksi informasi. Ini yang kita lakukan. Jadi kayak scanning gitu. Jadi ini kayak menjaring ikan kita kayak menyewa gitu ya, menyewa nelayan untuk yang mereka ini langka Bu ini. Jadi dulu total itu 20 perahu, sekarang cuma tinggal 6 ini. Sekarang sudah generasi ketiga ini. Jadi mereka tuh menangkap dan tahu betul di mana tempat-tempat ikannya. Dan kenapa ini jadikan kawasan perlindungan? Karena ada ikan yang dilindungi, ikan belida ini atau ikan apa ikan papar ini. Nah, ikan papar ini salah satu maskot kenapa Kali Surabaya jadikan kawasan lindung. Ya akhirnya ada keputusan gubernur ya. Jadi kita bawa data, kita diskusi level desa, level kecamatan, level bupati. Karena di Kali Surabaya ini kan melewati 4 kabupaten, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, sama Surabaya. Tapi itu nggak bisa jalan kalau nggak ada surat gubernur yang mengkoordinasi mereka gitu. Jadi akhirnya ada surat gubernur tentang kawasan perlindungan perikanan gitu. Sebenarnya kan ini kan kita kalau mencontoh ya, kalau kita ke Singapura, ke Korea, ke Belanda itu kan
sungai itu menjadi aqua itu kan air itu menjadi prioritas. Bahkan Korea itu kan mati-matian agar sungai menjadi destinasi wisata gitu. Nah kita ini kan sebaliknya, sungai malah dimatikan. Ya mungkin Bu Risma itu benar untuk melebarkan jalan, menolak banjir, tapi itu kan membunuh sungai, membuat box culvert itu. Sungainya mengalir, ada tanahnya, terus dimatikan, dicor gitu. Itu kan baik tapi buruk gitu. Bagi ekologi, bagi orang biologi itu buruk karena dia membunuh sungai gitu. Nah, ini contoh mau menghidupkan sungai di Korea. Kalau kita ke Seoul, ada sungai namanya Daejeon itu di tengah kota. Dulu itu adalah tol, tol sepanjang 6 kilo. Akhirnya dibongkar, dijadikan sungai. Sungainya seperti ini sekarang. Dulu tol, nanti kalau ke Korea ke Seoul, Seoul ini di tengah kota ini menarik. Jadi pusat, ya orang jadi wisata ke situ, destinasi ke situ. Daejeon ini. Ya, jadi apa namanya? Salah satu contoh sih. Terus ini yang kita kembangkan di Kali Surabaya. Kita sekarang itu punya sekitar setengah kilo eco reprep namanya, ini menghidupkan sungai. Jadi sungai itu jangan dicor, jangan dibeton, tapi dibuatkan penguat tebing sungai dengan organik, dengan batu, dengan kayu gitu ya. Ini gambarannya. Jadi tebing sungai yang sedimentasi terus kita landaikan, terus akhirnya dibuat kasih batu. Ternyata ikan-ikan kita itu kan menaruh telurnya di permukaan kasar ya, permukaan batu, permukaan kayu. Ini kita presentasikan di India di konferensi sungai gitu ya. Salah satu inovasi untuk apa eh, penahan tebing sekaligus untuk meningkatkan keragaman hayati ikan gitu. Ya mimpinya seperti ini sih, mimpinya itu apa namanya ekosistem terjaga, kualitas airnya bagus, tepi sungai itu. Terus ini juga sih kita mengembangkan yang kita lakukan tadi itu biomonitoring itu. Jadi biomonitoring di sini sangat lemah penghargaan untuk biomonitoring. Mungkin teman-teman di aquaculture bisa mengembangkan gitu. Ini kan juga pakan ikan kan, pakan organik ikan gitu. Jadi ini kami kembangkan sejak tahun 2009 juga. Kita membuat, mungkin teman-teman kalau googling di skripsi itu kan ada apa biotilik gitu ya. Itu kita yang meng-create biota tidak bertulang belakang indikator kualitas lingkungan gitu. Jadi salah satu yang menginspirasi kami itu capung. Capung ini kan makan satu ekor jentik nyamuk dan dia hidupnya 80% di sungai, di dalam air gitu. Terus ini yang kita kembangkan biotilik atau ya kita sensus serangga lah gitu. Jadi ternyata ya tadi ini tuh bisa menduga ya kualitas air dalam waktu cepat 30 menit dibandingkan dengan BOD COD yang membutuhkan waktu lebih lama. Dan ini kita kembangkan lama dan ini jadi kayak contoh kegiatan untuk masyarakat yang di hulu. Jadi anak-anak nanti juga bisa googling polisi air gitu. Polisi air ini program anak-anak sekolah yang mengadopsi sungai dan dia mengamati setiap 2 minggu sekali. Kalau sungainya tercemar, kasih bendera merah, tidak tercemar bendera hijau, tercemar ringan dia pakai bendera kuning gitu. Dan mereka juga beraudiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dan ini jadi program unggulan Kabupaten Jombang. Dari program ini nanti itu muncul Perda Perlindungan Mata Air gitu ya. Muncul juga SOP pengaduan masyarakat terhadap pencemaran gitu. Jadi nanti bisa teman-teman nanti bisa berkolaborasi eh, untuk mengadopsi ini biotilik ini. Ini ya. Sekarang ini kan orang sudah melupakan ini, Pak, sempadan sungai ini semua sudah dimatikan, dicor, di beton gitu ya. Padahal harusnya sebenarnya harus kalau kita ingin sungai, ekosistem sungai ya harus dihidupkan. Sungai itu kan hidupnya dari pohon, Bang, ya. Daun itu adalah sumber energi. Kalau kita lihat di sungai, sebenarnya sumber energi adalah daun. Daun dicerna oleh shredder, dicabik-cabik, rontokannya itu kemudian dimakan oleh kolektor, apa ya, Trichoptera gitu ya. Terus kemudian yang lembut itu dia akan membuat batu jadi licin itu, ya kayak apa, kayak keong-keongan itu dan ada predator yang makan semua. Jadi Ephemeroptera, Trichoptera itu ini semua yang ada di sungai itu. Kalau kemudian pohon di tepi sungai itu dihabiskan, maka ya tidak ada sumber energi bagi sungai. Maka dia akan menjadi sungai mati gitu. Ini yang kita kembangkan di tempat kami Bapak sekalian. Jadi anak-anak mahasiswa harus dilibatkan, harus ditunjuk-tunjukkan itu. Ini loh apa namanya problemnya gitu loh. Jadi anak-anak mungkin ya anak-anak aquaculture wajib bisa renang, wajib bisa mengendalikan perahu, dia harus nyusur sungai gitu. Karena kalau tanpa tanpa
touch and feel itu kan nggak bisa mengubah apa ya, menumbuhkan empati gitu. Padahal sains yang sangat dibutuhkan adalah sains yang lahir dari empati gitu. Ini kita juga ajak mereka juga untuk melihat. Ini anak mahasiswa Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka untuk explore, identifikasi ya. Jadi dan embel-embelnya adalah gini, ini air yang kalian minum gitu. Karena 98% PDM Surabaya itu masih minum air dari PDM Surabaya dan dari Kali Surabaya sumbernya. Dan anak-anak ini diajak langsung. Ini airnya, terus dihitung pH-nya, dihitung DO-nya, TDS-nya berapa gitu ya. Dan mereka terus kita lihat ini baku mutunya gitu. Di sana sekolah juga kita tunjukkan ini baunya industri penyedap masakan gitu ya. Terus kita suruh mereka ambil apa namanya makroinvertebrata di hulu dan di hilirnya outlet. Terus mereka mengamati gitu. Jadi ini juga mereka diajak untuk lihat industri. Ya ini setiap hari mereka membuang limbahnya industri kertas. Terus kalau kami yang anak-anak sekolah ya kita ajak mereka ini Bu, apa kalau ada yang nggak benar itu kan harus diomongkan gitu. Jadi kenapa Indonesia seperti ini? Karena kalau ada yang nggak benar itu semuanya diam, semuanya anggap itu bukan masalah saya itu. Loh, lo kok tanya saya, jangan tanya saya kan gitu. Selalu gitu. Ya enggak, kita ini punya pengetahuan ya harus ngomong. Yang salah itu ini, yang benar itu begini. Terus kita sebagai masyarakat itu punya atas lingkungan yang sehat ya, harus disuarakan itu. Harus tidak hanya melalui jurnal, tapi juga diseminarkan juga ke apa ya, yang punya otoritas ke dinas lingkungan gitu ya. Ini yang menarik, ini di dekat apa Suramadu di bawahnya Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini November 2023 anak magang dari Kedokteran Hewan, UNER sama Kelautan Perikanan UTM. Terus mereka menemukan ikan ini, paus tutul ini, ditutul terus kita bongkar loh, ternyata ikannya habis dari pasar. Di dalam lambungnya kita temukan soklin, milo, jas jus itu. Nah, ini kan menunjukkan ini dekat dengan kita gitu loh. Perilaku kita yang membuang sampah ke sungai, buruknya manajemen sampah, akhirnya ya yang kena dampak ikan. Jadi ikan ini kan makan plastik karena diakunya ubur-ubur itu. Ini dibawa ke Suramadu. Ya ini mungkin yang teman-teman agak risih ya demonstrasi. Tapi ini penting harus sih. Tapi tadi harus ada data ilmiah ini. Data ilmiah. Kenapa kita bilang save ikan atau seafoodnya? Karena tadi seafood di Sidoarjo itu mengandung mikroplastik. Kita sudah meneliti. Stop masalah. Ini. Jadi kalau magang di tempat kami ya anak-anak sudah kita ajari demo Bu, kita ajari apa demo berorasi gitu ya. Jadi menyampaikan apa bahasa ilmiah menjadi bahasa yang populer sehingga orang itu bisa menangkap gitu. Seringkali kan ada gap antara saintis dengan masyarakat awam karena bahasa yang kita gunakan selalu sulit dipahami. Maka anak berorasi ya sebagian pakai ChatGPT sih. Ini bisa menjembatani anak itu bisa apa ya bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat gitu. Dengan konstituen lah gitu saintifik. Ini yang kita lakukan ya ini anak-anak nyusur sungai ini di Muara ini di Paciran di Lumpur sudah di Gresik. Terus ini kita juga kembangkan ini namanya Metis Scan. Jadi sebenarnya kalau kita pakai untuk uji mikroplastik itu kan harus pakai plankton net. Nah kita tuh enggak kita beli aja kainnya. Kain plankton net karena kan plankton itu mahal 750 sampai juta setengah lah. Ini kan murah. Kainnya paling 100.000 kita gunting-gunting. Nah kita cari umplung. Nah, umplung itu kita kasih karet terus akhirnya terjebak kan. Yang penting bisa menjebak ukuran plastik di bawah 5 mili gitu. Ya ini kita pakai namanya Mystic Scan. Nah, akhirnya ini kita bisa kirim kemana-mana, kirim ke komunitas di Indonesia itu. Karena kalau nggak pakai plankton net, kita bayangkan 70 apa 750.000 atau sejuta kan kalau dikirim ke 10 tempat kan mahal. Nah, ini lebih murah. Ini murah sekali, cuma beli apa beli plankton net ini, terus kita gunting-gunting kan seukuran itu. Terus mereka suruh kembalikan dalam amplop netnya ini. Ini sungai menjadi kalau plastik sudah ke sungai itu sudah nggak terkontrol gitu loh. Maka harus maka juga menjadi PR kan sekarang lagi rame juga bagaimana apa marine debris kontrol gitu ya. Bagaimana kita kita juga ada juga proyek dengan UNDP dengan Pemkot itu untuk menghalangi sungai yang ditambah wedi itu agar sampahnya tidak ke laut gitu. Jadi sekarang itu banyak dikembangkan agar plastik tidak jatuh ke sungai gitu. Karena seperti ini kalau udah ke sungai dia akan tersebar kemana-mana. Dan di jurnal kami itu sudah kita meneliti ya di 79 spesies ikan di Jawa, kemudian di air, kerang, kepiting, rajungan, itu
sudah banyak diteliti. Bahkan juga kita meneliti tahun lalu itu kita meneliti dengan FKM Universitas Jember itu di dalam ASI, Bu. Kita bandingkan ASI orang Jember sama orang Surabaya dan Gresik. Ternyata ya tinggi dan jenis yang paling banyak itu PET. Di ASI sekarang kita dengan Gresik itu ID Gresik itu penelitian di ini apa di Ketuban, Ketuban Ibu Hamil. Ini teman saya, temannya Mbak Reni, almarhum Andreas. Ini kita bawa lab itu ke kampung. Saya tuh pengen nanti teman-teman aquaculture itu apa ya, turun ke kampung gitu loh. Jadi saintis itu jadi kayak menyatu orang itu jadi ilmuwan itu nggak hanya di kampus, tapi di kampung. Gitu. Jadi ini sih kita bawa Bu. Jadi ini portable banget. Ini kita sekarang ini kita menciptakan mikroskop yang portable. Jadi mikroskop itu kecil, terus kita sambungkan ke laptop. Jadi sekarang lebih gampang ini. Jadi ada yang mikroskop apa yang Olympus itu 30 juta, kalau Cina itu 7 juta itu bisa sama gitu loh. Ya kan bisa dibawa ke kampus dan ke kampung, outdoor gitu loh. Sambil promosi aquaculture, aquaculture sambil menarik orang. Saudara, ini yang tadi penelitian tentang apa ya? Ini temuan kami juga sih ikan itu intersect. Jadi apa gonadnya itu kalau di terus di mikrotek itu, terus akhirnya kita temukan ternyata 30% itu apa ada oosit, ada spermatosit, ada bakal sperma sama bakal telur. Harusnya ya jelas itu. Tapi ini 20% ini dia, mohon maaf, ikannya bencong. Jadi nggak bisa membuahi gitu. Ini jurnalnya yang ada di bawah. Jurnalnya ini ada. Terus tadi itu semua air minum kita mengandung mikroplastik. Yang kita lakukan Bapak sekalian ini juga penting juga. Anak-anak kita punya program namanya Sekolah Ekologi. Ya kita mengajak anak-anak sih. Ini itu kita bandingin ini. UNDP itu kan memprediksi 2050 jumlah plastik akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan di lautan. Nah, kita ini membuktikan di sungai itu ternyata lebih banyak apa mikroplastik dibandingkan plankton. Ini tahun 2000 berapa? 2019 kita meneliti feses. Feses orang di Pulau Jawa di tepi sungai ya. Ternyata semua mengandung mikroplastik. Ini lab kami di Ekoton. Ini jenis-jenis mikroplastik di sungai. Ini lagi rame sih mikroplastik di perairan itu. Di perairan sama di seafood ini paling rame. Kemarin itu anak UINSA itu magang di sini itu kita dorong untuk bikin inovasi untuk bikin apa? Ternyata kerang itu kan paling banyak mikroplastik. Dikasih jeruk. Ternyata jeruk itu bisa mengakumulasi mikroplastik antara jeruk purut dengan jeruk lemon. Ternyata semakin kecut itu bisa mengikat ternyata. Nah, itu mungkin juga peluang buat kita untuk banyak melakukan riset untuk mengabsorpsi mikroplastik di. Kemarin itu kita juga menemukan ini, barusan ini di UINSA itu ada mikroskop fluorens itu yang bisa melihat berpendar dia. Nah, kita menemukan plankton itu mengandung mikroplastik. Ini belum kita publikasikan. Nah, jadi plankton yang pito sama zooplankton itu mengandung kapeput itu ya, itu mengandung mikroplastik. Ini lab kami. Ini menemukan ya, ini apa? Fiber ya. Ini pokoknya makanya saya tuh main pas ditawari Bu Ren itu senang sekali kalau bicara sungai ya. Karena sungai itu nggak ada yang ngurusi. Nggak ada yang ngurusi. Sungai kita itu apa, multi departemen yang ngurusi. Kalau kita lapor ke daerah kota, bukan kewenangan saya. Kalau ke provinsi, bukan kewenangan saya. Ada Jasa Tirta, ada Balai Besar Wilayah Sungai, ada Dinas Lingkungan Provinsi. Ini rumah. Maka perlu inisiatif kita untuk membuat model lah gitu. Bagaimana sih mengelola sungai yang bagus gitu. Jadi mungkin ini tantangan buat teman-teman aquaculture untuk membuat model di satu sungai kecil lah gitu. Bagaimana aspek sosialnya, aspek ekologinya, aspek kewenangannya gitu. Jadi kalau kita bicara sungai itu ya nggak hanya sekedar bicara ekologi, tapi juga bicara manusianya sama bicara regulasi aturannya, sosial. Ini atraksi kami ya, kita mau menunjukkan ikan-ikan di Sungai Berantas itu 80% mengandung mikroplastik. Terus ini kami ini saya itu teman-teman sekalian, ah, saya itu senang mempromosikan biologi itu. Jadi saya itu bangga. Kadang orang kan nggak bangga jadi orang biologi, jadi orang aquaculture. Maka kita harus menciptakan kebanggaan itu tuh. Maka ini yang saya lakukan adalah keliling Indonesia ini. Saya keliling Indonesia, saya merasa orang itu butuh biologi. Hanya orang biologi yang bisa mengerti bahasanya ikan, dampak perubahan iklim. Nah kalau kita nggak ngomong, orang nggak tahu gitu loh.
kita harus pamer aquaculture itu bisa apa, orang biologi itu bisa apa. Maka ini saya setahun itu pamer ke kampus-kampus, di setiap kampus saya berhenti, saya bikin seminar, saya penelitian itu. Jadi menunjukkan aquaculture atau biologi itu ada dan itu berguna untuk masyarakat kan. Ini kita lakukan sih. Mungkin ya gitu, teman-teman harus mendorong masa baru untuk bisa bermanfaat kan. Ini yang kita lakukan adalah penelitian, membuat dokumentasi. Nanti bisa googling aja di YouTube ekspedisi ekspedisi tiga sungai dan ekspedisi Sungai Nusantara. Ini di Aceh ini Bapak sekalian, di titik nol di Sabang. Ini ya sama ya, kita melakukan penelitian ikan, kualitas air. Ini gawan saya itu hampir 1 kintal ini gawan saya itu. Ya isinya tuh ya mikroskop, terus 14 apa alat-alat portable yang bisa nguji air, plankton net gitu ya, DO meter, TDS meter ini kita bawa itu. Ini jadi temuan kami, ternyata semua sungai mengandung mikroplastik. Ini juga kita melakukan brand audit, kita menyalahkan ya, industri mana yang paling banyak mencemari ya ini Wings sama Unilever. Ini juga penelitian yang menunjukkan konsumsi mahasiswa di Surabaya itu 3 sampai 6 botol per hari. Ini tuh sepanjang 13 meter itu konsumsi satu mahasiswa itu bisa dibuat terowongan sepanjang 13 meter itu. Bu kalau sudah di stop ya, saya tidak bisa stop kalau di stop. Jadi ini juga sama sih, bagaimana kita menerjemahkan bahasa ilmiah menjadi bahasa awam ini. Jadi ini terowongan ini itu penelitian yang menunjukkan pola konsumsi mahasiswa di Surabaya. Sampel kami itu ya Ciputra, UNER, UNTAK, UPN. Mereka itu mengkonsumsi botol ini. Ini satu anak 4 tahun. Karena ini menarik bisa dilihat, itu masuk di Reuters, masuk di Washington Post, itu, masuk di Vietnam Plus. Artinya apa? Ya ini juga bahasa untuk komunikasi kita supaya mereka tahu apa yang kita lakukan gitu. Ini juga yang mungkin dilepas dari teman-teman jurusan lain ya. Bagaimana kita itu mengkomunikasikan temuan-temuan kita. Jadi ya kampus itu harus memproduksi informasi. Jadi ini contoh ya bagaimana dalam tahun 2021 kita tuh memproduksi hampir 1.000 berita di media online ya, di kompas.or.id, Suara Surabaya. Ada domainnya mikroplastik, advokasi pemerintah, sosialisasi perda, pameran plastik, sampah impor, limbah industri ya. Jadi yang paling banyak dalam setahun 2021 itu adalah berita kami tentang apa? Tentang mikroplastik. Ini juga berita kami tahun 2022 itu lebih banyak juga tentang kan nanti bisa kan teman-teman aku itu bisa pencemaran tambak, kualitas air diberitakan gitu. Jadi mahasiswa bisa memproduksi informasi. Dan sekarang teman-teman harus pakai ini. Pakailah YouTube sama TikTok sebagai media untuk menggerakkan orang supaya tahu tentang apa yang kita lakukan. Atau juga tadi men-sharing pengetahuan yang kita punya gitu. Jadi mungkin ya setiap dosen harus punya channel YouTube biar bisa liburan di rumah sambil anaknya lihat YouTube gitu. Jadi sama mahasiswa juga harus punya tugas untuk ini juga teman-teman kalau mau lihat film di Netflix ada film kami tentang pulau plastik untuk bisa lihat. Atau ini yang ekspedisi tiga sungai ini. Terus ini sih yang penting juga kita bagaimana apa ya bridging itu loh, baik menyambungkan kita itu dengan masyarakat itu ya sains ini pengetahuan kita, ilmu kita, hasil investigasi kita, riset kita itu adalah jembatan kita dengan masyarakat. Ini masyarakat tepi sungai yang kita dorong untuk jangan buang popok ke sungai gitu. Ya kita ceritakan, kita takut-takuti gitu. Balik ke sampean juga nanti kalau buang popok ke sungai, buang sampah kan dia akan terfragmen menjadi mikroplastik dimakan ikan sampai makan gitu. Terus atau PDAM. Jadi ya apa ya membuat sains itu menjadi menarik gitu orang menjadi apa familiar begitu. Dan menarik yang popok itu buka Viva itu langsung setelah 3 hari dilantik itu dia ini yang pertama ya 5 tahun yang lalu dia langsung ngajak kami keliling sungai untuk ngambilin popok gitu. Jadi kita harus buat sesuatu yang apa ya membranding diri kita tuh kamu tuh siapa gitu. Saya itu pencinta sungai, saya itu penyelamat sungai, pelindung aqua kan gitu. Jadi harus dibuat branding sejak awal siapa jurusan ini. Akhirnya tadi yang pokok tadi itu ya kita sempat ketemu menteri, kita nyarankan ke Pak Menteri apa? Ini Menteri PU dulu ya, buat jembatan. Jembatannya harus dikasih apa supaya orang nggak buang popok ke sungai langsung, maka dibuat kayak penghalang jembatan gitu. Ini sebelumnya, ini setelahnya. Jadi juga ada juga Pemkab Gresik itu ternyata sekarang itu sudah menyediakan uh, dropo.
poin khusus popok. Dia mengangkut seminggu 2 kali. Jadi orang nggak buang ke sungai. Kenapa ya nggak nonggone ya? Akhirnya pemerintah menyediakan tempatnya dan karena popok itu masuk dalam kategori residu, nggak bisa diapa-apakan. Ini anak mahasiswa ya, atau sampling ini anak mahasiswa yang magang di tempat kami. Ini Pak Kerin, ini di belakang kantor, ini di tambak wedi, terus akhirnya uji mikroplastik. Terus ini juga penting, pameran itu penting. Ini anak-anak diajak juga ke kampung-kampung, bawa bawa layar, bawa mikroskop tadi itu, supaya orang itu tahu gitu loh. Ada connect dengan kita. Akhirnya terus ada komunikasi. Jadi teman-teman kalau sudah ada penelitian ya harus diekspos ke ini di Kalimas ini. Ini kan besar ini. Jadi apa ya? Ya tadi tuh saintis ya, aktivis gitu. Ya nanti harapannya kan kita bisa menikmati sungai menjadi tempat ya tadi seperti di Korea di mana-mana itu sungai menjadi destinasi wisata gitu loh. Jadi sungai itu menjadi apa ya bermanfaat untuk kita bisa healing gitu. Saya rasa itu Bu Reni pidato saya. Semoga pidatonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya share PPT-nya Bu. baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Prigi Arisandi. Sangat luar biasa dan mengedukasi kita agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi bisa ditahan dahulu untuk sementara. Untuk acara selanjutnya yakni pengenalan program studi aquaculture yang akan disampaikan oleh Ibu Koor Prodi S1 Aquaculture Universitas Negeri Surabaya kepada Ibu Reni Ambarwati. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nadia atas kesempatan yang diberikan ya. Mohon izin Pak Prigi dan Bapak Ibu semua ya. Sebelum nanti ini saya yakin sudah banyak yang ingin bertanya ini ya. Karena yang disampaikan Pak Prigi ini luar biasa menarik begitu ya. Menggugah kita semua ini bahwa kita tidak boleh abai terhadap lingkungan begitu ya. Karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Mohon izin tak kenal maka tak sayang, saya ingin kembali memperkenalkan program studi S1 Aquaculture. Saya izin share screen. Ya, sudah tampak ya Mbak Nadia? Oke, Oke, baik. Program studi S1 Aquaculture ini akan kami perkenalkan di sini ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa semua ya. Program studi S1 Aquaculture ini baru di UNESA begitu ya. Biasanya program studi S1 Aquaculture itu ada di bawah naungan Fakultas Perikanan dan Kelautan gitu ya. Ada juga di beberapa universitas yang di bawah Fakultas Pertanian ya. Tapi ini kami spesial di UNESA ini berada di bawah naungan Fakultas Ketahanan Pangan begitu. Nah, eh, kami mempelajari terkait dengan budidaya perairan. Jadi mengkaji bagaimana budidaya biota akuatik baik di lingkungan tawar, payau maupun laut ya. Jadi tidak hanya terkait dengan budidaya ikan tetapi juga hewan-hewan yang lain. Misalnya di sini ada udang, kemudian kerang, lobster, juga ada rumput laut ya. Nah, apa yang membuat program studi kami berbeda dengan program studi S1 Aquaculture yang mungkin sudah ada, yaitu dari visi kami. Visi kami ingin mengembangkan aquaculture yang tangguh, adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis kewirausahaan berkelanjutan, rekayasa budidaya, dan potensi lokal dalam pemanfaatan sumber daya perairan berkelanjutan. Nah, saat ini banyak sekali kita punya potensi-potensi ikan lokal ya yang itu belum
dikembangkan budidayanya secara optimal. Nah, harapannya nanti teman-teman di aquaculture kita akan mengerjakan ini secara bersama-sama. Nah, misi dari program studi kami untuk mencapai visi tadi, kami menyelenggarakan pendidikan yang berbasis riset, kewirausahaan berkelanjutan, dan potensi lokal di bidang aquaculture yang tangguh, adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Kemudian menyelenggarakan penelitian yang inovatif berbasis kewirausahaan berkelanjutan dan potensi lokal di bidang aquaculture untuk melalui kolaborasi global. Serta yang ketiga, kami juga menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi yang berbasis kewirausahaan berkelanjutan dan potensi lokal di bidang aquaculture untuk pemberdayaan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, dari penyelenggaraan program studi ini nanti kami harapkan lulusan dari S1 Aquaculture ini nanti bisa berkiprah gitu ya di bidang-bidang potensial, yaitu di bidang aquaculture ini bisa sebagai penyuluh, kemudian asisten peneliti, wirausahawan atau pelaku bisnis, laboran, supervisor, juga teknisi di bidang-bidang aquaculture, dan tentu saja akan berkesempatan untuk meningkatkan karir ke depan dengan melalui kesempatan untuk studi lanjut. Nah, ini adalah beberapa prospek kerja terkait dengan bidang yang tadi saya sebutkan. Ini bisa nanti lulusan aquaculture itu bekerja di berbagai lembaga atau instansi, baik pemerintah maupun swasta ya. Saat ini kami meskipun belum mulai perkuliahan ya mahasiswa perdana, tapi sudah sering kali menerima informasi terkait dengan lowongan pekerjaan ya. Ada yang mencari membutuhkan lulusan aquaculture. Nah, ini menarik sekali adik-adik semua ya calon mahasiswa. Jadi jangan ragu-ragu begitu ya. Nah, ini saya sebutkan tadi nanti dari lulusan kami juga bekali sehingga setelah lulus itu pun bisa melanjutkan studi lanjut baik di dalam maupun di luar negeri dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia maupun juga dari perguruan tinggi tujuan yang saat ini banyak sekali terbuka lebar. Nah, untuk kurikulum ini kami desain dengan outcome based education dengan jumlah SKS 144 SKS dan dapat diselesaikan selama 8 semester dan tentu saja memberi peluang untuk lulus lebih cepat ya. Jadi 7 semester sudah bisa lulus asal mahasiswa giat ya. Kemudian untuk pembelajaran kami lakukan dengan student center learning, ini dengan menggunakan team based project, case study, kemudian juga deep learning ya yang saat ini banyak digalakkan begitu. Untuk perkuliahan adik-adik mahasiswa selain berkuliah nanti dengan Bapak Ibu tim dosen yang mumpuni, jadi tim dosen kami sudah ada dari lulusan perguruan tinggi ternama baik di dalam maupun di luar negeri. Adik-adik mahasiswa nanti juga akan berkesempatan untuk mengikuti kuliah dengan praktisi baik dari dalam maupun luar negeri serta mempunyai kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan mobilitas akademik baik di dalam maupun kegiatan mobilitas akademik di luar kampus ya. Ini melalui konsep magang kerja maupun magang penelitian dan magang kewirausahaan. Nah, terkait dengan minat kajian yang ada di aquaculture, ini ada reproduksi dan genetika organisme akuatik, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan ikan, serta ada lingkungan aquaculture, kesehatan organisme akuatik, serta teknologi produksi dan manajemen aquaculture. Oke, nah ini adik-adik nanti calon mahasiswa juga akan memperoleh kesempatan untuk magang kerja ya. Jadi di semester 6 adik-adik bisa belajar di luar kampus
untuk belajar dari mitra-mitra strategis kami, baik di dunia industri maupun instansi-instansi pemerintah. Nah, seperti halnya kebijakan yang ada di UNESA, adik-adik nanti juga bisa lulus tanpa skripsi ya. Jadi saat ini UNESA mendorong eh, skripsi bukan satu-satunya bentuk tugas akhir. Jadi tugas akhir adik-adik juga bisa ambil dari konversi publikasi. Misalnya nanti selama perkuliahan adik-adik dengan kami bimbing bisa menghasilkan publikasi di jurnal yang bereputasi. Ini bisa dikonversi untuk tugas akhir sehingga bisa lulus tanpa skripsi. Kemudian ada juga rekognisi prestasi nasional, misalnya juara PIMNAS. Nah, ini tentu saja untuk bisa mendapatkan eh, jalur prestisius ini akan kami bimbing ya adik-adik dalam kegiatan kemahasiswaan sehingga adik-adik bisa untuk menyalurkan bakat dan minat masing-masing untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, untuk adik-adik calon mahasiswa, meskipun jalur SNBP dan SNBT sudah berlalu, masih ada jalur mandiri ya, ini masih bisa ditempuh, masih ada kesempatan untuk bergabung dengan Aquacultur UNESA. Silahkan disampaikan berita gembira ini kepada teman-teman atau saudara yang saat ini mungkin galau karena kemarin tidak atau belum beruntung lolos di jalur SNPT. Silakan untuk bergabung dengan S1 Aquacultur dan kita mewujudkan aquakultur yang berkelanjutan untuk pemanfaatan sumber daya perairan yang berkelanjutan juga ya. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengikuti IG kami atau juga informasi di website prodi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Nadia ya. Mungkin yang hadir bisa mengisi daftar hadir dan data sertifikat yang ada di chat room sambil Q&A. Terima kasih Mbak Nadia. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Reni Amrawati. Yang selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab ya. Kami membuka dua sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta. Yang pertama, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak Prigi Arisandi, bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian on kamera, atau bisa disampaikan lewat kolom chat. Dan yang kedua, mungkin ada yang ditanyakan terkait program studi S1 Aquacultur UNESA dari adik-adik calon mahasiswa. Silakan. Baik, silakan kepada Mbak Romansa Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya sebelumnya terkait aquacultur. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Prigi terkait bahwa air di Surabaya itu kan juga dikonsumsi oleh masyarakatnya. Nah, lalu selain tadi yang telah disampaikan, apakah ada pertimbangan yang cukup dalam konsumsi air bersih oleh aquacultur? Lalu dampaknya untuk ketersediaan air itu nantinya untuk kebutuhan ekologi sungai dan komunitas hilir itu bagaimana, Nggih? Terutama di musim kemarau atau daerah dengan kelangkaan air. Terima kasih. Langsung dijawab, tak, Mbak. Oke, silakan Bapak pergi langsung ditanggapi. Ya, kalau sekarang ini kan memang ada tambahan air ya dari umbulan itu. Cuman ya sayang yang
airnya itu ternyata dipakai untuk kawasan elit. Jadi kita yang ekonomi sulit nggak dapat dari umbulan, tetap air kotor. Jadi ada tambahan itu dipakai untuk Ciputra, Citraland. Oh, jadi hal yang tapi UNESA mungkin dilewati Citraland sana ya. Mungkin di kampus yang di Lakar sana mungkin dapat jatah dari. Jadi memang pemerintah menyediakan tambahan air ya. Salah satu dengan tadi dengan apa? Dari umbulan kedua, kita tuh punya apa? Punya bendungan-bendungan. Ada sekitar 11 bendungan yang ada di sepanjang Kali Berantas. Yaitu memang tujuannya untuk apa ya? Menjaga sih. Makanya kan juga banyak dibuat embung-embung itu kan untuk mengantisipasi untuk. Tapi memang sebenarnya kalau kita mau memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat ya tadi sih menjaga sungai agar tidak dicemari itu yang memang selama ini kan kita nggak tahu kan kalau sungai kita tercemar itu bahkan kemarin ada survei dari teman-teman Untak itu 70% orang Surabaya itu tidak tahu kalau airnya dari sungai gitu. Nah ini kan tugas kita juga gitu loh. Orang nggak peduli dengan sungai karena memang mereka nggak tahu kalau sungai itu bahan baku air minum mereka gitu. Dan itu tugas kita sih. Tugas kita itu adalah tadi eh, mendorong pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Nah, teman-teman yang punya lab, punya apa ya, punya spirit riset ini harus meneliti bagaimana kondisi Kali Surabaya saat ini, kesehatannya itu bagaimana gitu. Apakah dia itu kan harus ada semacam cek check up kan, general check up untuk Kali Surabaya rutin kan itu, rutin. Eh, Mungkin teman-teman bilang kok angel nggak bisa. Jangan lupa kemarin yang Olimpiade yang di Prancis itu kan dia menggunakan sungai menjadi salah satu tempat untuk cabang olahraga renang kan gitu. Itu sama, itu juga ingin membuktikan kalau sungai yang kotor itu bisa jadi bersih. Jadi dulu tuh kotor juga. Jadi banyak cerita sungai di banyak negara itu memang kotor kayak di Sungai Rhine di Eropa terus di Belanda itu mereka itu pernah jadi sungai yang kotor, tapi kemudian dengan tekad yang kuat, program pemerintah yang jelas itu ya, prioritas yang jelas, masyarakat terlibat itu jadi bersih gitu loh. Nah, sama dengan kita gitu loh. Nah, kita kan nggak ada yang nggarai kan. Mungkin teman-teman tuh bisa menggarai gitu loh. Mengangkat fakta-fakta terkait dengan kesehatan sungai, potensi ikan-ikan endemik yang ada di kali sungai-sungai kita kan gitu. Jadi kemarin sama juga. Kami ini sekarang sedang melakukan advokasi ya. Advokasi itu juga mendorong kebijakan untuk apa kebijakan yang tidak menambang emas di Trenggalek itu. Nah, salah satunya kita menemukan ternyata sungai-sungai di Trenggalek itu ada ikan sidatnya. Nah, ikan sidat itu kan mahal kan itu. Jadi ke Laut Selatan itu banyak sungai yang itu dari apa pegunungan itu ternyata larinya ke Laut Selatan itu ternyata banyak sidat. Sidat itu kan ikan yang mahal yang dia itu kan bermigrasi kan dari laut ke air tawar kan ke sungai ya itu. Jadi em, jadi saya katakan Bu Reni bilang mengelola apa namanya potensi perairan kan gitu sumber daya perairannya sama kalau sudah diketahui ya harus dipublis gitu loh. Seringkali kan kita ini kan kalau kemudian setelah meneliti kan seolah sudah selesai kan pesta selesai gembira seneng gitu. Padahal setelah meneliti itu awal dari sebuah aktivitas lain kan itu. Jadi penelitian itu kesimpulannya itu bukan akhir tapi awal dari ya kita sebaik-baik orang itu kan yang banyak memberikan manfaat itu banyak orang gitu. Nah, makanya tadi itu tidak hanya berhenti sebagai seorang saintis tapi jadi orang yang punya apa ya punya punya stand gitu loh. Kalau tujuan pendidikan itu kan ya dapat knowledge, dapat skill, tapi juga punya attitude. Ya attitude ini yang tidak banyak sekarang. Jadi punya posisi gitu loh. Saya membela sungai atau ikut dalam barisan merusak sungai kan gitu. Saya ikut barisan menyelamatkan ikan-ikan atau dalam barisan orang-orang yang apa membuat ikan menjadi cepat punah kan itu. Nah, karena aquaculture ini ngerti bahasa ikan, nah kan harusnya membela ikan kan. Saya rasa itu Mbak moderator Nadia. Nadia. Baik, terima kasih kami sampaikan. Silakan tanggapannya dari Mbak Roman Sayu. Apa masih ada yang ingin didiskusikan atau sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, kepada seluruh peserta yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait tema kita hari ini kepada Bapak Priki Arisandi.
Baik, pada Bu Firas, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Ya, Pak Prigi, kebetulan saya juga adik kelasnya Pak Prigi. Jadi dulu saya masih ingat Pak Prigi itu ngisi di apa ospeknya kami di biologi UNER. Ya, tapi sekarang saya Angkatan di berapa, Dek? 2010 saya juga adiknya Bu Reni di sini. Saya tertarik dengan itu tadi terkait dengan ikan yang sudah mengalami interseksual itu tadi. Nah, kalau misalkan dari teori yang saya baca itu kan biasanya terekspos ya estrogen. Jadi selain mikroplastik itu juga diduga bahwa sungai di Indonesia ini juga sudah banyak tercemar bahan-bahan estrogenik. Nah, dari Pak Prigi sendiri apakah sempat ya meneliti terkait dengan bahan-bahan estrogenik ini, bahan-bahan apa pencemar yang sifatnya estrogenik? Ya, terima kasih. Halo, Dek. Sekarang ngajar, Dek. Ngajar apa? Mengajar Iya, di situ. ngajar di UNESA, adiknya Oh, Bu Reni di sini. oh, timnya Bu Reni. Jadi Bahaya ikut ini. terus. Ya, terima kasih. eh iya sih, EDC, Endocrine Disruptor Chemical Compound ya. Ya, Salah endokrin, satunya yes, ya tadi, endokrin. salah satunya itu ya apa mikroplastik. Tapi ada juga petalat, ada bisphenol A itu. Itu kalau ngujinya itu di ini di lab industri itu loh, di Jagir Wonokromo itu bisa nguji di situ. Jadi nguji bisphenol A sama petalat. Jadi eh salah satunya itu pil KB itu sumbernya itu kan. Jangan lupa loh, apa orang Indonesia itu, terutama yang di Kali Surabaya itu, dia nggak punya IPAL komunal gitu loh. Jadi pipisnya itu ya langsung dari toilet langsung ke sungai kecil, selokan, akhirnya ke Kali Surabaya. Jadi sebenarnya kan ikan intersex atau ikan bencong ini kan udah fenomena tahun 80-an di Inggris itu. Jadi di London itu dulu kan juga sama, rumahnya terpencar, nggak terpusat. Jadi flat-flat itu ya langsung dibuang ke sungai. Nah, kemudian mereka setelah tahu ikan itu intersex, mereka bikin kebijakan IPAL komunal. Nah, makanya kan sekarang kan banyak kan perumahan, rumah susun, hotel-hotel. Nah, itu juga sama, mereka juga harus punya IPAL komunal gitu. Nah, masalahnya sekarang di rumah ini, bagaimana rumah-rumah kita ini kan. Dan juga itu yang menyebabkan perubahan kelamin juga fosfat, deterjen itu loh. Fosfat, nitrat, nit itu sama juga dalam masuk kategori EDC itu. Endocrine Disruptor Chemical Compound itu. Dan kami kemarin juga meneliti sih, kita kemarin meneliti itu apa namanya, tapi di udara dioksin sih. Jadi kalau kita bakar sampah itu kan masih dioksin. Terus juga ini, kita juga kemarin tuh meneliti itu plastik. Ya teman sekalian ini penting, eh, kalau kita beli minum gitu ya, le mineral, aqua atau apa kan sering nggak apa-apa bisa didaur ulang. Jangan lupa proses daur ulang itu juga butuh air. Dia harus dicaca-caca, harus dicuci dan airnya dibuang ke sungai kan itu. Nah, kemarin kita tuh meneliti anu kurang apa sih? 100 jenis bahan kimia. Tak, iya. Jadi kita tuh kemarin meneliti, nanti saya share aja, itu ada 300 bahan kimia. Kebetulan kami sekarang itu lagi penelitian dengan sebuah kampus dan lembaga penelitian di Korea Selatan. Dan mereka sangat expert di bidang itu. Apa namanya? Polimer-polimer itu. Sekarang ini kita lagi meneliti dalam darah. Dalam darahnya apa pemulung. Darah pemulung yang sering berintas itu ternyata kita lihat darahnya itu mengandung tadi itu salah satunya hormon apa pengganggu hormon tadi itu EDC itu ya petalat, bisphenol A. Dan kita kemarin itu meneliti pelet. Jadi plastik kalau dicampur didaur ulang itu kan dijadikan pelet. Nah, pelet itu ternyata kan mengandung 300 tadi bahan kimia tadi itu. PFAS ya. Pokoknya bahan-bahan tambahan lah. Jadi plastik itu kan dibuat dari minyak bumi kan. Terus jadikan kayak virgin plastik terus untuk jadi botol keras, botol licin, kemudian apa sintetis, apa jenis itu lentur, itu butuh bahan tambahan itu. Itu dibutuhkan lebih dari 14.000 bahan tambahan aditif itu. Begitu sih. Dek Viras. Ngajar apa Dek Viras? Ya, terima kasih Pak Prigi. Ya, sangat Ngajar menarik apa di situ? sekali. Ya, fisiologi saya. Oh, fisiologi ya. Saya Iya. dapat dapat C2D dulu. Nggak saya ulang banyak apa D. Banyak D-nya saya dulu. Waduh. Tipenya Ini 2,7 ya dulu ya.
Iya, APHP sama APHP itu dapat D, saya juga praktikum. beberapa yang ngajar. Hmm. Saya tuh pinternya demo sih, nggak pinter kuliahnya. Saya kayaknya demo. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Prigi. Oke. Ya, jelas ya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada seluruh peserta yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, atau mungkin dari adik-adik calon mahasiswa ada yang ingin ditanyakan terkait prodi baru kita, Aquakultur UNESA. Baik, Ibu, silakan Ibu Reni. Terima kasih Mbak Nadia atas kesempatannya. Ini mumpung ketemu dengan ahlinya ya, jadi ahlinya Sungai Surabaya ini ya. Jadi saya juga ikut bertanya ini. Pak Prigi bersama Ekoton tadi kan sudah istilahnya sudah mendarah daging gitu ya, meneliti Surabaya dari banyak aspek gitu. Nah kalau Pak Prigi boleh share enggak ini terkait dengan ikan lokal ya. Jadi kami di aquaculture ini kan inginnya nanti menggalakkan budidaya ikan lokal ya. Jadi kalau Pak Prigi dari hasil-hasil penelitian Pak Prigi di Sungai Surabaya ikan lokal apa Pak yang potensial untuk dibudidayakan menurut Pak Prigi ini? Terima kasih Bu Reni. Jadi sejak tahun 2019 kita itu kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Mereka itu punya apa namanya itu kayak domestifikasi gitu loh, di daerah unggulan. Jadi kami itu membantu mereka itu menyediakan indukan. Jadi indukan dari Kali Surabaya. Jadi kayak contohnya ya ikan jendil, ikan rengke, terus ikan-ikan babordes itu ikan-ikan apa? Bader itu, bader merah, bader putih, bader kuning, terus apa namanya? Ikan palung gitu. Sekarang ini mereka berhasil mendomestifikasi 13 spesies. Jadi sekarang kami juga sekarang itu kerjasama dengan eh, perikanan UNER itu. Kita itu gini, jadi kalau punya indukan kita bawa ke sana. Tujuannya untuk restocking. Jadi nanti itu mereka punya bibit terus kita lepas gitu. Nah ini mungkin bisa gini Bu, untuk solusi itu gini. Jadi teman-teman di aquaculture itu punya kayak apa center penyelamatan ikan gitu loh. Jadi dulu ada peristiwa apa minyak tumpah yang di Amerika dulu loh, di Amerika. Minyak tumpah itu kemudian burung-burung pelikan itu ribuan burung itu kena minyak semua hitam itu. Nah, akhirnya pemerintah Amerika itu bikin kayak center penyelamatan pelikan. Jadi pelikan ditangkapi, terus dibersihkan bulunya, baru dilepaskan ke kawasan lindung gitu. Nah, sama mungkin kalau kita bisa bikin kayak center penyelamatan ikan gitu. Jadi di situ ikan kita selamatkan, terus kita apa ya, ya kita improvement supaya dia sehat, terus kita kembalikan atau diambil telurnya itu. Jadi di Kali Surabaya itu banyak Bu, ada sekitar kurang lebih 16 spesies kayak rengke, jendil, keting, terus badar tadi itu badar abang, badar merah, badar putih, badar kuning, terus munto, munto itu kayak nilem gitu, ikan nilem itu, terus kemudian ikan palung itu ikan hampala itu banyak itu yang paling banyak sih teman di hulu terutama. Kalau di hilir ya tadi saya katakan begitu DO-nya ngedrop di wilayah perbatasan Warogunung sampai Gunung Sari itu ya paling banyak ya kayak tadi itu ikan pembesi kaca, ikan sepat, ya itu tidak banyak yang lainnya gitu. Jadi tadi kan ada di PPT saya sudah saya jelaskan tadi ada 25 jenis ikan yang ada di Kali Berantas itu. Itu eh yang paling terus ini ikan yang paling sekarang langka itu adalah ikan ikan papar, Notopterus atau ikan belida, yang ikan cemet itu loh. Bu. Itu langka. Makanya kan di Kediri itu ada namanya Desa Papar kan itu. Nah, itu mungkin karena di sana banyak ikan paparnya. Nah, mungkin peluang untuk teman-teman di aquaculture untuk mendomestifikasi itu ikan papar itu. Nanti juga kalau mau belajar di apa namanya pembibitan yang di Umbulan itu mereka sangat senang sekali.
unggulan punyanya Dinas Perikanan itu. Apalagi kan kampusnya dekat sama Perikanan dan Kelautan itu. Jadi setiap tahun Kementerian Kelautan Perikanan itu bikin kayak lomba inovasi tiap provinsi, Bu. Nah, teman-teman provinsi itu ngundang kita, kadang ngundang kampus-kampus untuk ngasih itu, ngasih apa? Ngasih inovasi lah gitu. Salah satunya itu tadi itu apa rumah ikan kami itu, Ekoriprep itu. Jadi menyelamatkan tebing ikan, tebing sungai dengan apa namanya? Dengan batu dan kayu lepas itu. Begitu Bu Reni? Nggih. Ya, Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Prigi. Mbak Nadia ada pertanyaan lagi itu di chat. Terima kasih. Ya, kita dahulukan yang raise hand terlebih dahulu ya. Pak Agung, silakan pertanyaan di kolom chat kita keep. Pak Agung, silakan. Pak Agung, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mohon Silakan. maaf ini off cam ya karena lagi di jalan. Terima kasih menarik sekali Pak Prigi ya yang salam kenal Pak Prigi. Saya juga salah satu dosen di Aquaculture UNESA gitu ya. Jadi siap. memang konservasi terutama ikan-ikan lokal tadi menarik ya yang ditanyakan Bu Reni. Kami memang berencana memang ke depannya akan membuat semacam hatchery ikan-ikan lokal ya yang ada di Jawa Timur khususnya umumnya di Indonesia begitu. Harapannya nanti bisa bekerja sama dengan Ekoton juga dengan DKP Jatim begitu ya. Nah kalau mungkin dari pengalaman Pak Prigi ya boleh di-share mungkin ya. Kalau tadi yang diceritakan jenis-jenis ikan yang sudah didomestikasi di unggulan gitu ya. Kira-kira yang sekarang-sekarang ini potensial untuk ketahanan pangan itu yang mungkin boleh diberikan apa ya info ke kami gitu Pak. Kira-kira yang untuk produksi yang ketahanan pangan itu yang pertama. Gitu. Terus yang kedua mungkin apa menanyakan terkait ini Pak yang apa yang lagi viral itu kan ini ya pimpinan daerah, bupati, wali kota itu pada apa ya istilahnya restocking ikan-ikan di sungai atau di waduk yang sebenarnya itu mungkin bisa jadi ikan-ikan invasif gitu. Itu menurut Pak Prigi bagaimana ya? Ya, begitu aja Pak Prigi. Terima kasih. Ya Pak Agung, terima kasih. Salam kenal Pak Agung. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi. Iya. Iya, Bu, apa? eh Kemarin itu kalau tahu ikan patin, Pak ya. Patin itu ada yang kalau liar itu namanya jendil itu. Jadi saya itu lagi ini sedang ngirim ke Bu, sudah saya kirimkan ke Bu ini foto-foto ikan yang kemarin itu tanggal Mei 19 itu ada ikan mati massal, Pak. Ikan mati massal itu ikannya besar-besar, Pak, 5 kilo, 2 kilo, hampir 90 sentian gitu. Ikannya mati massal di Kali Surabaya. Ya tadi itu apa ganti musim itu kadang kan kayak ada fluktuasi, ada naik-naiknya air itu jadi keruh itu dia ngedrop itu kan mati massal. Jadi yang eh apa namanya yang sedang dikembangkan itu ikan jendil itu, ikan jendil atau ikan patin sih, ikan patin air tawar sih, ikan patin liar lah Pak. Modelnya kayak patin, tapi dia kalau di sungai itu namanya jendil. Dia itu pemakan segala sebenarnya, pemakan segala dia. Cuman dia tuh gopok masalahnya. Jadi gopok itu sempat kita bawa dari sungai ke Uner itu mati, Pak. Jadi yang kuat itu ya rengkik tadi, itu rengkik sama badar itu. Terus untuk ketahanan pangan ya tadi itu ikan-ikan yang jenis catfish itu yang bisa di fillet itu, ikan rengkik atau ikan baung atau ikan jendil itu. Cuma masalahnya mereka sangat itu apa gopok gitu loh. Beda dengan ikan badar itu. Cuma masalahnya ikan badar itu banyak durinya gitu. Ikan badar, wader itu banyak durinya. Dibandingkan dengan ikan catfish seperti yang tadi ikan baung. Saya kirimkan ke Bu Reni itu kan mungkin biar. Siap, saya share, nggih. Terima kasih Pak Prigi, saya share nanti. Kami ini tadi itu banyak kerjasama dengan teman-teman tadi
perikanan itu karena memang dulu kita yang mengawali dulu kerjasama dengan mereka, terus malah jadi kayak program unggulannya pemerintah pemerintah provinsi sih Pak. Jadi sebentar saya. Oh, nggak bisa ya. Bisa di share sih. Ya prinsipnya itu sih Pak. Mungkin yang sekarang sudah banyak didomestifikasi itu ya itu teman-teman dari unggulan itu sekitar apa 12 sampai 17 jenis itu. Karena kan memang butuh alat yang itu loh, Pak untuk apa? Dikawinkan itu loh. Kan diambil kan itu kan dibunuh kan itu, dibunuh apa? Jantannya diambil spermanya terus diawetkan kan itu sel telurnya itu sampai di di freezer itu. Nah, itu yang harus yang kalau yang ikan rengkik sama ikan jendul itu luar biasa banyak itu, Pak. Dan kalau untuk yang ikan itu kalau sekarang sih relatif apa relatif banyak yang sudah ngerti sih kalau di Surabaya di Jawa Timur tuh kalau ikan-ikan invasif itu apa kayak ikan nila, ikan lele gitu ya, nggak boleh dijadikan ikan yang untuk restocking gitu. Itu juga peran kita sih Pak, peran aquaculture untuk nanti mensosialisasikan kepada masyarakat gitu. Sekarang ini yang menjadi PR itu adalah ini sih, apa namanya? Kalaupun kita nggak populer, tadi ya kita harus mempopulerkan itu peluang kita kan. Ada ruang buat aquaculture untuk mempopulerkan itu lewat TikTok sama lewat video pendek untuk mempromosikan. Jangan melepas ikan jenis ini karena ini ikan invasif gitu. Atau tadi mengenalkan jenis-jenis ikan lokal yang ada apa di mana di Kali Surabaya gitu. Dan yang menarik itu kalau kita bicara Kali Brantas itu kan yang menjadi masalah kan bendungan, Pak. Nah, bendungan ini sebenarnya ada PR kita untuk mendorong pemerintah untuk bikin fishway. Kemarin itu ada eh, teknik sumber daya air Unibro itu dia lagi S3 di UNER itu dia bikin disertasi itu tentang fishway, Pak. Jadi dia bikin kayak skala lab gitu. Kalau sekarang ini kan di Eropa itu kan banyak dibongkar bendungan karena dianggap menghambat jalur migrasinya ikan itu. Nah, mungkin kita bisa bikin itu apa namanya untuk melestarikan ikan ini maka perlu jalur migrasi ikan itu loh. Maka perlu fishway. Jadi itu tidak banyak disuarakan sih. Apalagi teman-teman teknik, sipil, sumber daya air itu kan nggak bicara ekologi kan, bicaranya memang di bendung, pelengsengan. Jadi kayak bikin rekayasa hidrolika kan gitu lah. Justru kita orang aquaculture ini harusnya ngomongin itu, Pak. Apa visual itu? Bagaimana agar ekosistem ini bisa berlanjut agar kemudian siklus migrasi ini terus terjadi kan gitu. Visual itu sama ya tadi restocking yang mungkin perlu ke sana sih Pak, perlu ke Umbulan sih Bu. Atau apa namanya ya kita undang mereka untuk bikin itu. Tapi mereka open kok, mereka juga punya mes sana. Jadi di sana itu memang agak terpencil tempatnya, terpencil banget jauh dari jalan raya itu sekitar 7 kiloan, tapi ada mes di situ. Ada mes, terus kita, karena mereka butuh air bersih kan, airnya sangat bersih dari sumber Umbulan itu. Maka ya saran saya mungkin bisa, apa namanya, ada anak-anak yang dimagangkan di sana, atau ya diundang untuk jadi narasumber. Jadi Oke. orang-orangnya ini welcome, jadi orang-orangnya welcome, kepalanya itu welcome juga. Siap, Saya Pak. rasa itu Pak Agung. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Nanti Terima kasih, memang Pak. rencana kami rencana mau sowan ke DKP ke Unggulan juga. Iya. Oke. Baik, Mungkin perlu diawali susur kali, Pak. Nanti kapan-kapan gitu nyusur kali. Kita ada 2 perahu gitu kita nyusur dari Mojokerto sampai Gunung Sari gitu. Atau dipotong aja dari apa Warugunung sampai Gunung Sari paling ya setengah hari. Begitu, nggih. Boleh Iya, kita Pak. ikutan, Pak ya? Ya, monggo bareng jalan. Misalnya kemarin kapan gitu sampai longgar gitu kapan? Iya, nggih, boleh, boleh. Juli Makasih, mungkin Pak. mungkin Juli. baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang di kolom chat yang ditujukan kepada Pak Friki. Pertanyaan dari Mas Muhaimin, adakah kontribusi hasil penelitian Pak Friki untuk rencana aksi atau rencana strategis pengelolaan sungai DAS berbasis sumber daya? Terima kasih. Silakan Pak Friki tanggapan dan juga jawabannya.
Salah satunya yaitu Pak, apa yang banyak dicontoh itu yang ekoriprep itu. Sekarang itu ada di Pacitan. Itu mereka Kementerian PU itu bikin ekoriprep. Jadi apa namanya? Penyelamatan tanggul tebing sungai dengan menggunakan tadi ekoriprep. Terus kemudian yang terpenting itu sebenarnya tadi ya problemnya itu kan monitoring sebenarnya Pak. Jadi bagaimana kita melibatkan masyarakat agar mau terlibat dalam upaya-upaya pengelolaan sumber daya air gitu. Ya kalau di Ekoton ini ya kerjanya semua ya apa kerjaan kami semua ini terkait dengan pengelolaan sumber daya air terutama dengan apa, jadi pertama memang tadi itu Ekograb kita kolaborasinya dengan Jasa Tirta. Kemudian sekarang ini diadopsi oleh Dirjen Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PU. Itu dilakukan di sebuah sungai di daerah Pacitan. Jadi mereka menyelamatkan tebing sungai yang miring atau ambles itu dengan tadi itu bangunan yang eh, batu lepas, kayu gitu ya. Jadi prinsipnya tidak dicor dan dibeton karena biar satu tebingnya tidak longsor, tapi dia jadi habitat ikan gitu, habitat serangga air dan ikan. Terus kemudian mekanisme ini sih, mekanisme pengaduan. Jadi di Kementerian PU atau di pemerintah pusat itu punya namanya lapor ya. Aplikasi yang namanya lapor Pak. Lapor.go.id lah kita mendampingi masyarakat untuk bisa melaporkan tapi dengan data. Jadi kayak apa mana-mana lokasi yang diokupasi oleh pemukiman liar gitu. Karena sebenarnya kan kalau kita bicara sungai ada bantarannya. Nah, bantaran itu harusnya bebas dari pemukiman. Nah, temuan kita itu banyak sekali. Terus yang kedua, kita sekarang ini juga kolaborasi dengan itu pengairan UB itu. Nah, kita kolab dengan manajemen sumber daya perairan UB itu ada aplikasi yang namanya Berantasai. Ya. Ini itu kita tuh punya komunitas sekitar 16 komunitas. Nah, itu mereka tuh kita bekali alat. Alatnya itu ya kayak diometer, DDS meter, terus fosfat, nitrat. Terus mereka tuh mengukur. Jadi mereka itu ada di mana tuh? Di Batu, di Malang, Tulungagung, Kediri, Jombang, Gresik, Sidoarjo, Surabaya. Jadi ada komunitas itu mereka nanti bisa bisa dicek nanti websitenya. Namanya Berantas AI atau Berantas AI, Berantas AI. Jadi di situ bagaimana selama tiga tahun ini masyarakat itu bisa memantau. Dan itu di out apa ya bebas akses itu loh, orang bisa melihat eh, kondisi kualitas air di sekitar mereka di daerah tempat-tempat tadi itu. Nah, itu kan mekanisme kan, jadi membuat masyarakat. Terus kemudian eh, di Jombang itu kita punya program namanya Polisi Air. Jadi polisi air itu menggunakan biomonitoring. Jadi yang makro itu berbatas EPT itu loh. Karena ada panduannya, kita punya panduan itu masyarakat di sana itu memantau kualitas air dan itu dilaporkan ke DLH-nya. Dan itu jadi kayak program unggulan gitu di Pemkab Pemkab Jombang. Itu kemudian sensus ikan sih Pak. Sensus ikan itu setiap kemarau ini kita akan identifikasi lah apa fekunditasnya, kemudian jenis kelamin ikan, gitu. Sama ini apa spesiesnya, keanekaragamannya itu. Jadi itu nanti kita laporkan ke biasanya BPWS, ke apa namanya PJT dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Nah jangan lupa Dinas Lingkungan Hidup provinsi itu punya dan kabupaten kota itu punya namanya indeks apa IKL ya, indeks kualitas lingkungan hidup. Dan setiap tahun mereka tuh bikin laporan, baik kota kabupaten, provinsi. Nah, biasanya kita store data. Store data itu ya jenis-jenis ikan, jenis serangga, jenis capung. Nanti biasanya dimintain kok kampus-kampus terkait dengan apa penelitian yang mereka lakukan terkait dengan itu indeks kesehatan lingkungannya. Dan nanti akan dibuat laporan terus jadikan kayak apa ya?
Ya salah satu penilaian Adipura biasanya itu. Nah itu nanti kita bisa kayak rapat bareng gitu, terus kita presentasi gitu. Dan kita kita sih sering gitu, sering melakukan apa sumbang data gitu terkait dengan keanekaragaman jenis ikan itu. Dan tadi kolaborasi dengan UNER terkait dengan tadi apa restocking tadi, dia mau domestifikasi, domestikasi ikan gitu. Terus ini di Sidoarjo itu adanya namanya Atina, Pak. Atina itu perusahaan Jepang kayak koperasi gitu. Jadi orang Jepang itu kan konsumsi udang sama ikan-ikan. Dan mereka itu punya tambak sendiri. Jadi koperasi udang, terus mereka tuh bikin koperasi di Sidoarjo sama di Makassar. Lah di Sidoarjo ini itu nggak boleh pakai pupuk dia mangrove organik lah pokoknya. Jadi dia itu kemudian di punya pabrik juga, nanti bisa juga bisa kolaborasi gitu. Dan dia mengutamakan itu apa yang bukan GMO lah, udang-udang yang alami gitu, udang-udang windu gitu, bukan udang-udang Faname, tapi udang-udang yang memang dia eh, bukan GMO. Dan pola pola tambak mereka juga dengan pakan organik dan mereka kayak eksklusif gitu kan, yang jadi anggota karena mereka tertentu. Karena kan ini kan apa ya, agak hasilnya itu tidak seperti Faname kan. Dia setahun tuh cuma berapa kali, tapi sekali hasil udah tinggi. Ya kan harga jualnya langsung diekspor itu. Beda dengan Faname yang dia banyak tapi kan apa ya, koyok rata-rata gitu nggak punya ada peak seasonnya gitu. Nah ini ada peak seasonnya karena dia diekspor. Itu ya di namanya Atina, nanti bisa di googling aja Atina ya, biasa Atina gitu. Atina Koperasi Tambak di Sidoarjo. Baik, terima kasih pada Bapak atau Mas Muhaimin. Mungkin silakan tanggapannya, atau masih ada yang ingin ditanyakan, atau sudah cukup. Baik, cukup ya. Baik, sudah cukup ya. Mungkin dari peserta lain, silakan jika masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan pada pemateri kita hari ini. Atau mungkin kepada calon adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa baru UNESA, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait program studi S1 Aquacultur, bisa ditanyakan kepada Ibu Korprodi kita, Bu Reni Ambarwati. Oh. Ini ada pertanyaan, Pak, di kolom chat yang ditujukan kepada Pak Prigi. Izin bertanya kepada Pak Prigi tentang penelitian Bapak. Sebelumnya saya belum mendengar semua materi yang sudah disampaikan oleh Bapak karena saya sedang di kampus. Sungai Berantas ini telah mengalami pencemaran yang berat. Lalu apakah ada teknologi atau metode yang digunakan untuk mengatasi pencemarannya? Pertanyaan dari Mas Helmi Ahmad HR. Silakan Pak Prigi tanggapannya. Bentar ya. Bentar. Sebentar. Itu ada di kolom chat saya share apa link jurnal Ekoton ya. Jadi teman bisa banyak melihat di situ. Ya lumayan sih, alhamdulillah sudah atau baru Sinta 4 ini. Jadi teman-teman bisa juga menulis. Jadi ada magang di tempat kami nanti outputnya ya ini magang. Eh di situ banyak penelitian teman-teman dari kelautan, UTM, UB, Untak juga ada, UNER juga ada. Jadi tentang apa plankton, ikan, banyak banyak tentang. Jadi kemudian sungainya
Sebenarnya kita tuh nggak butuh teknologi untuk membersihkan sungai ya. Please deh, teman-teman sekalian. Seringkali kan gitu kan. Kita tuh merasa harus supaya keren harus ada teknologi. Bukan teknologi sebenarnya. Perilaku kita sebenarnya. Kita ini yang merusak sungai ya kita jangan merusak sungai gitu. Karena mungkin tanya kan, ini kan pencemarannya sudah tinggi, terus bagaimana caranya? Apa teknologinya? Bukan, bukan teknologi kita. Jangan mengotori sungai gitu loh. Kita, terus industri, jangan mengotori sungai. Karena selama ini sungainya kotor karena banyak industri yang membuang limbah tanpa diolah di sungai. Banyak masyarakat seperti ini, masyarakat ini membuang sampah ke sungai, membuang kotorannya ke sungai, bahkan tinja itu langsung ke sungai. Ini teman-teman juga lihat, E. coli di sungai kita itu luar biasa. Jadi perilaku kita sih yang membuat kita itu, jadi kita itu kayak apa ya? Ya kayak meracuni diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya bukan teknologi saya rasa, tapi kita sosial teknologi sebenarnya. Jadi bagaimana mendidik orang atau mendorong masyarakat untuk mencintai sungai. Sungai itu kayak ya saya sungai itu kayak anak tiri gitu loh dimarahi ya mas pokoknya kasihan dia makanya harus disayangi. Nggak perlu teknologi tapi butuh ini. Eh, saya tertarik dengan ini pakai indikator ikan sebenarnya. Selama ini kan masyarakat pakai indikator atau pemerintah itu pakai indikator fisika kimia kan. Pakai indikator tadi DO, BOD, COD, fisika kimia lah. Nah, kita itu tidak pakai indikator ikan itu. Padahal di sungai-sungai maju seperti Sungai Rhine itu di Eropa lah contohnya itu yang maju itu. Itu mereka pakai indikator ikan salmon atau ikan trout. Kalau ikannya ada berarti bagus kualitas airnya. Nah, kita kan enggak gitu. Pakai pakai BOD, COD, TSS itu kan gampang ditipu kan. Kan gampang begitu airnya kotor, bendungan di hulu dibuka, digelontor, jadi airnya berganti, air bersih lagi gitu. Terus kita ukur ya DO-nya bagus kan air yang kotor sudah lari ke laut gitu. Kita terus seperti itu. Kita ini kan terus apa ya? Apa jeneng itu? Serangan itu kayak permukaan gitu, nggak mau menyelesaikan secara substansi gitu. Ya kalau kita tadi supaya sungainya nggak kotor ya sumbernya dikendalikan. Sumbernya apa ya tadi? Sumbernya itu ya industri. Saya tadi itu mau ngomong apa pupuk takut kan ada Dong Petro. Nggak tahu sih, suka ada Dong Petro. Ya salah satunya pupuk tadi. Pertanian kita kan. Kalau kita tetap ke batu itu kan luar biasa kan. Kentang, wortel itu kan nggak disemprot, dimandiin. Dimandiin pakai pestisida gitu loh. Pestisida, pupuk-pupuk itu kan sama. Eh, orang memupuk tanaman itu kan juga nggak tahu. Dia pupuknya itu kan juga bagian dari EDC yang mencemari sungai. Ya tadi itu. Kita ini kan ya dari kita sih perilaku kita bangsa yang suka murah kan. Yang penting oleh tuku barang yang murah oleh akeh. Akhirnya apa industrinya ya mengorbankan sungai. Industri mikir gitu loh. Kalau barangku nanti saya jual 5.000 orang nggak mau beli maka saya jual 3.000. Maka kos yang dikurangi apa? Kos untuk ngolah limbah. Listriknya, bakterinya, operatornya, bahan kimianya nggak dipakai. Akhirnya harganya jadi lebih murah 3.000 gitu. Maka kita sebagai konsumen ya harus tadi memilah dan memilih produk mana yang kemudian dibuat dengan apa. Maka tadi itu salah satunya proper ya. Lihat aja industri mana yang propernya emas atau hijau. Jadi kita juga bisa mendeklarasikan jangan membeli produk-produk yang mencemari seperti produk yang propernya hitam atau merah gitu. Jadi kita juga punya kekuatan konsumen ya untuk memilih produk mana yang ramah lingkungan gitu. Jadi solusinya bukan melulu teknologi ya, tapi tadi perilaku kita sebagai bagian dari ekosistem sungai itu untuk tidak memberikan kontribusi besar untuk pencemaran atau kerusakan lingkungan di ekosistem sungai. Itu Nadia. Baik, terima kasih Bapak. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sudah cukup ya. Sudah lebih dari 3 jam. Ya. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya sebagai moderator mohon izin untuk menutup acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kemudian seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara pagi hari ini.
Saya sebagai moderator kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prigi, terima kasih banyak Oke, nggih Bu, atas sami-sami, Bu. nggih sharing Pak Fauzi. ilmunya. Atas Terima sharing kasih, ilmunya Bu pada Prigi. hari ini. Semoga ini ke depan kita bisa bekerja sama ya Pak ya. Nggih, monggo, Bu, nggih. Ya, Bu. Nggih. Nanti kapan-kapan saya boleh main ke mana Oh, Ekotun ya. silakan, bisa, Bu, bisa, Bu. Ini Nggih, ada Di mana siap. kantornya Pak Prigi? di Beringin Anom, Pak. Oh, oke, siap. Insya Allah kita main-main di sana. Ya, nggih. Siap ke sana nanti. Terima Nggih, Bu. kasih banyak Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa yang sudah bergabung ya. Sehat selalu untuk semua. Pak Prigi sehat selalu. Barokah untuk semuanya. Salam untuk Mbak Daru ya. Nggih, Bu. Ini ada anak magang di sini loh. Oh, nggih. Wah, oke siap-siap. Luar biasa, keren ini ya. Wah, banyak juga ini yang Ya, magang ada ya. 30. Ada 30 yang magang di sini, Bu. Satu semester itu 30 dari UB, Untak, terus UNESA juga ada. UNESA ini komunikasi sih, anak komunikasi. Iya, Nah, ini ada mantap anak ini. magang. Ini labnya di sini labnya. Kalau mau lab. Wah, ya bisa anu ya penelitian mikroplastik di sana Oh ya ya, Pak di Prigi sini ya. bisa. Ada juga ini ada lab kualitas air di sini. Lab kualitas air di sini ada kita. Wah, mantap luar biasa ini Iya, Pak ada. Prigi dan Mbak Daru. Ya, sip. Ya, pokoknya silakan aja, Bu. Kita senang kalau ada anak magang senang. Nggih. Terima kasih banyak Pak Prigi. Nggih. Ya, Nggih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menutup Bapak Ibu. Barakallah semua. Oke.